Para petani di kawasan Subdas Pusur masih menerapkan model pertanian dengan asupan luar yang cukup tinggi. Hal itu nampak dari ketergantungan petani pada benih buatan pabrik, penggunaan pupuk kimia, dan pestisida yang berlebihan. Model ini membebani petani karena membutuhkan biaya tinggi, pemakaian bahan-bahan kimia yang menimbulkan pencemaran lahan pertanian, dan kerusakan alam. Atas inisiasi LPTP didukung Danone Aqua, mengembangkan program pengembangan Subdas Pusur terpadu yang bertujuan mengembangkan keberlanjutan sumber daya air, produksi makanan, pasokan energi terbarukan, dan lingkungan yang sehat. Program ini memilih Desa Polan di Kecamatan Polan Harjo yang mewakili daerah hilir, Desa Sudimoro dan Mundu di Kecamatan Tulung mewakili daerah tengah dan hulu sungai. Di Desa Polan, kegiatan difokuskan pada sekolah lapangan pertanian padi, pengembangan pusat belajar petani, dan penerapan database desa. Sekolah lapangan petani diikuti 60 orang di 3 kelompok tani, yaitu Marsudi Makmur 1, Marsudi Makmur 2, dan Marsudi Makmur 3. Penerapan tanam padi model System Rest of Intensification atau SRI di lahan milik anggota kelompok dengan penurunan pupuk kimia dan pestisida mencapai 25%. Pengurangan pemakaian bahan-bahan kimia melalui uji coba serta penerapan pupuk organik, pestisida nabati, dan agensia hayati pada tanaman padi. Hasil tanaman padi konvensional dengan SRI, Pak, itu perbandingannya jauh. Kalau SRI itu kurang lebih 11,8 kuintal per 2000 meter persegi. Kalau konvensional tanam manual itu kurang lebih 8,3 kuintal per 2000 meter persegi, Pak. Pengembang biakan burung hantu sebanyak 30 ekor untuk mengendalikan hama tikus. Di tengah-tengah hamparan ditempatkan rumah burung hantu permanen guna mengendalikan lahan seluas 120 hektar dari serangan hama tikus. Marsudi Makmur menggunakan burung hantu. Yang pertama bisa lebih efektif, yang kedua ramah lingkungan. Bangunan pusat belajar petani berupa joglo sebagai tempat penelitian multi pihak. Joglo ini dilengkapi lahan belajar seluas 2000 meter persegi untuk penangkaran benih padi lokal. Karantina burung hantu sebagai musuh alami dengan kapasitas 14 ekor. Laboratorium untuk penelitian dan produksi pupuk organik, pestisida alami, dan agensia hayati. Adanya kebutuhan data dan informasi yang mudah diakses, maka LPTP bersama pemerintah Desa Polan mengimplementasikan database desa. Database membantu pemerintah desa menyusun dokumen perencanaan dan urusan administrasi kependudukan. Keberadaan database yang baru dari LPTP dan Desa Polan ini merupakan database yang menurut saya itu saya bukan tertarik lagi, tapi ini saya butuh dan perlu database yang seperti ini. Karena apa? Karena database yang sekarang saya miliki itu merupakan database yang skopnya umum. Di Desa Sudimoro, kegiatan difokuskan pada penerapan sekolah lapangan pertanian jagung, pengelolaan peternakan sapi di kelompok, dan pengembangan pusat belajar. Sekolah lapangan petani diikuti oleh kelompok tani Dadi Luhur, Budi Luhur, dan Ngudi Luhur yang berjumlah 60 orang. Penerapan varietas jagung lokal dan jagung konsumsi di lahan seluas 1 hektar dengan penurunan pupuk kimia sebesar 25% dan pestisida mencapai 50%.
Hasil untuk pertanian dengan luasan 1.800 meter persegi itu untuk daerah sini udah termasuk panen yang maksimal. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui usaha pengolahan makanan hasil pertanian jagung seperti marning, setik, udak, dan emping. Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok perempuan Dadi Rezeki yang berjumlah 15 orang. Nah, untuk keluarga itu kita bisa mendapatkan hasil tambahan untuk keluarga. Pusat belajar berupa gubuk sebagai pusat informasi dan komunikasi petani. Gubuk ini dilengkapi lahan belajar untuk penyilangan benih jagung lokal. Melalui pendampingan kelompok, petani mampu memfasilitasi peserta belajar di bidang pertanian jagung. Di Desa Mundu, kegiatan difokuskan pada pengembangan desa konservasi, meningkatkan kualitas produksi ternak, dan pengembangan pusat belajar petani. Sekolah lapangan petani diikuti kelompok tani Dadi Mulyo, Margo Mulyo, dan Sukadamai yang berjumlah 60 orang. Kebun bibit sebagai pusat pengembangan tanaman tahunan dan tanaman buah. Sebanyak 8.000 bibit ditanam di lahan-lahan tegalan. Kaum perempuan yang tergabung di kelompok Sri Subur Makmur mengoptimalkan pekarangan dengan tanaman obat dan sayur, baik di lahan kelompok maupun di lahan milik sendiri. Kelompok Sri Subur Makmur beranggotakan 20 orang. Ya, kalau manfaatnya ya besar. Yang satu nggak usah beli sayuran. Di samping itu ya bisa bermanfaat dijual. Pengelolaan ternak sapi yang baik mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu. Selain itu, produksi pakan ternak yang berkualitas dan kebersihan kandang juga perlu diperhatikan. Guna menghasilkan energi alternatif dan menjaga kebersihan lingkungan, kotoran sapi dimanfaatkan untuk biogas. Pembangunan biogas menggunakan model arisan dengan pemberian dana stimulan dan swadaya masyarakat. Dulu kami menggunakan 4 tabung gas kecil. Setelah kami membuat biogas, tidak menggunakan gas LPG sama sekali. Pusat belajar berupa gubuk sebagai pusat informasi dan komunikasi petani. Melalui pendampingan kelompok, petani mampu memfasilitasi peserta belajar di bidang konservasi dan peternakan. Peningkatan kebersihan dan kesehatan ternak dengan terus pelatihan manajemen kesehatan sapi, lalu pelatihan pengolahan kandang. Juara satu ekor anak sapi. Pada saat ini kita menjadi petani yang bijak. Akan diterima wonten ing lapangan Indonesia itu kadang tani budidaya regi jagung saged meningkat. Kemarin kula mebet ningali Sora Mersati. Jadi dengan adanya pengembangan daerah STEM atau LPTP itu lembaga pengembangan teknologi pedesaan yang betul-betul terima kasih. Ini ada nanti lemnya. Yang sini tidak terlalu Warnanya lain ya? Warnanya lain. Ini kotoran. Ini kotoran sebenarnya sama sih. Cuma kotoran. Program pengembangan Subdas Pusur secara terpadu terus-menerus berupaya mengembangkan kawasan ekosistem yang mampu menjamin keberlanjutan sumber air, peningkatan produksi pangan, suplai energi terbarukan, dan lingkungan yang sehat untuk penghidupan masyarakat yang lebih baik.